Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kita akan kembali membahas tentang bangkai. Seperti biasa, kalau bangkai bicara, baunya menyebar kemana-mana. Karena itu, kita akan membungkam kebohongan bangkai dan babysitternya Ipung. Dalam videonya, bangkai tidak sadar sedang menolak kitab Qur'annya sendiri. Sebelum kita menanggapinya, mari kita simak dulu videonya. Dimasukkannya pemikiran semua agama baik. Pernah dengar nggak? Semua agama baik loh, mengajarkan kebaikan. Nggak apa-apa nanti kamu kalau udah dewasa punya pasangan, calon suami, calon istri yang beda agama, Kristen contohnya. Nggak apa-apa nikah beda agama, nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa kok, semua agama baik, ya. Cuma berbeda aja caranya. Pernah dengar nggak kayak gitu? Iya. Terus yang masih dalam poin yang sama, begini bilangnya. Agama Islam adalah agama yang paling benar. Benar nggak? Senang nggak kalau dibilang gitu? Senang lah. Agama Islam adalah agama yang paling benar. Senang nggak? Senang lah. Itu racun. Itu dusta. Itu tipu. Loh Ustaz nggak setuju Islam agama paling benar. Bukan. Ada sesuatu di balik itu. Contoh. Ini ada 3 nih. Botol minuman air mineral. Ini misalnya baru dikeluarkan, perhatikan baik-baik ya. Pelan-pelan, Ustaznya ngomongnya pelan-pelan ya. Ini baru dikeluarkan dari freezer, dari lemari es, pokoknya dari kulkas, dari tempat yang dingin ya. Tiga-tiganya dingin nggak? Perhatikan baik-baik. Dikeluarkan dari kulkas, dari tempat itu, tempat dingin itu ya. Tiga-tiganya dingin nggak? Sekali lagi, ini tiga-tiganya dingin nggak? Di antara ini ada yang paling dingin. Ya, sekali lagi. Di antara 3 botol ini, ada yang paling dingin. Yang 2 ini dingin nggak? Oke, baik, pintar. Dingin ya. Nah, ada 3 agama misalnya. Ada 3 agama. Islam paling benar. Yang 2 ini benar nggak? Islam paling benar. Yang 2 ini benar nggak? Benar dong. Paling itu artinya ada yang lain yang sama. Benar? Ustadznya paling hitam. Ada nggak yang hitam yang lain? Baik, ngerti ya? Ngerti, kalau hitam aja cepet ngertinya. Kalau air nggak ngerti. Ustadznya paling hitam. Ada nggak yang lain jadi perbandingannya? Harus ada perbandingan. Ngerti? Kata-kata ini tidak sembarangan dilepaskan di masyarakat Indonesia, apalagi yang muda-muda. Ya, anak-anak yang merasa dirinya modern. Menganggap setara. Diracunin dengan pikiran ini. Dengerin. Agama Islam agama paling benar. Berarti ada nggak yang lain itu yang benar? Ada. Ya, ada agama yang benar, Islam paling benar. Ngerti ya? Baik. Tuhannya Islam benar nggak? Allah itu benar nggak? Berarti ada Tuhan lain yang benar. Tuhan Islam paling benar. Berarti agama lain, Tuhannya juga benar. Berarti agama lain juga benar. Berarti ada yang lain selain Allah. Pelan-pelan. Agama Islam agama paling benar. Berarti ada agama yang lain yang benar? Ada. Tuhannya orang Islam berarti paling benar. Tuhan agama lain berarti benar juga? Benar. Berarti ada Tuhan lain selain Allah yang benar-benar Tuhan. Rasain. Kamu sudah merobek surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Lam yalid walam yulad. Ada Tuhan lain. Secara tidak sadar. Anda tuh dipermainkan, maka itu hati-hati. Sudah? Tadi kita baru saja mendengar pernyataan dari bangkai yang menolak ucapan bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Menurut dia, kalau dikatakan Islam agama paling benar, itu berarti agama lain juga benar. Jadi, dia sarankan cukup bilang Islam adalah agama yang benar. Logika ini memang ada benarnya, dan kali ini saya setuju dengan bangkai. Tetapi ada hal yang tidak ia sadari. Dengan logika yang sama, sebenarnya bangkai telah menolak Quran dan Allah. Mengapa demikian? Mari kita baca ayat Quran, yaitu surah 23 ayat 14. Pada bagian terakhir ayat itu tertulis bahwa Allah adalah the best of the creators. Atau dalam bahasa Indonesia, Allah adalah pencipta yang paling baik. Dengan logika bangkai tadi, ini berarti Quran mengakui ada pencipta lain selain Allah. Hanya saja Allah dianggap paling baik di antara mereka. Mungkin ada Uclim yang berkata, maksudnya Allah sedang membandingkan dengan apa yang manusia ciptakan. Tapi perbandingan seperti ini tidak apel dengan apel.
melainkan apel dengan pineapple. Bagaimana mungkin pencipta alam semesta dibandingkan dengan ciptaan manusia? Jadi karena bangkai sibuk mengurusi kitab suci orang lain, ia sampai lupa membaca kitabnya sendiri. Sekarang kita beralih ke klaim bangkai yang lain. Apa ya, yang satu tapi mantap gitu. Genesis, spasi, Genesis G, Ustaz, afwan jangan marah ya. Genesis spasi 10.2, titiknya gini, titik 2, titik tanda bagi, ya 25, oke, spasi Sefaria. Kali udah. Nah sekarang Ustaz, diklik di sembarang di sini, diklik, pokoknya klik aja, klik. Oke, nah keluar. Ustaz, lihat tangan saya ya. Di bloknya ini bacanya dari kanan ke kiri sama kayak Arab. Di bloknya dari sini nih, terus sampai sini nih. Baris ketiga sebelum koma di blok. Nah itu sebelum copy, pindahkan ke Google Translate. Sebelah kiri tulis Ibrani. Ibrani sebelah kiri, Ustaz. Ibrani. Ada kan Ibrani? Ada ya. Sebelah kanan Indonesia. Klik, masukkan, Ustaz. Gedein, Ustaz. Baca yang keras. Baca bahasa Indonesianya. Di negeri Arabia ada tempat di mana hal ini dilakukan sebelumnya. Bahkan sebelum kenabian Muhammad, demi nama kemuliaan dan pujian kepada Allah. Kalau yang nabinya namanya Muhammad, Tuhannya namanya Allah, agamanya apa? Islam agama yang benar. Karena sebelum Rasulullah lahir, sudah ditulis Tuhannya dan nabinya. Ustadz boleh kasih lihat yang tanah scroll tadi. Yang tadi saya bilang, perhatikan baik-baik. Ini ditulis 1300 sebelum Masehi. Sekali lagi, 1300 sebelum Masehi. Rasulullah itu lahir 571 Masehi. Dari sini sampai kelahiran Rasulullah itu kurang lebih 2000 tahun. 2000 tahun, orangnya belum lahir, belum ada, sudah ditulis dan dimuliakan oleh yang sekarang mengaku sebagai agama Yahudi. Tadi ia mengatakan bahwa nabinya diakui dan dinubuatkan dalam Kejadian pasal 10 ayat 25. Padahal bunyi ayat itu adalah, bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Tidak ada sedikit pun nama Muhammad di dalam ayat ini. Tetapi bukan Bangkai namanya kalau tidak bisa membuat klaim aneh. Dalam videonya, Bangkai mengutip komentar seorang rabi tentang Kejadian pasal 10 ayat 25 dari kitab tafsir M. Lamikra. M. Lamikra adalah karya tafsir Taurat yang ditulis oleh Rabbi Elijah ben Amozek pada abad ke-19, sekitar tahun 1862 sampai 1865 di Livorno, Italia. Ciri-cirinya, menafsirkan teks Alkitab Ibrani dengan menggabungkan tradisi rabinik dan pengetahuan ilmiah modern seperti arkeologi, filologi, dan sejarah kuno. Ditulis dalam bahasa Ibrani, sering mengutip sumber Yahudi kuno, tulisan Arab, sejarah bangsa-bangsa, dan perbandingan bahasa. Tujuannya antara lain membela absahan teks dan tafsir Yahudi tradisional terhadap kritik Alkitab modern. Faktanya, pada bagian yang dikutip Bangkai, M. Lamikra membahas tokoh Yoktan, keturunan Eber, dan mengaitkannya dengan tradisi Arab kuno. Di situ disebut nubuat Muhammad hanya sebagai penanda waktu untuk menjelaskan bahwa nama Yoktan sudah dikenal di Arab jauh sebelum abad ke-7 Masehi. Rabbi Elijah ben Amozek sedang menjelaskan bahwa nama Yoktan sudah ada di tanah Arab sebelum masa yang orang Arab sebut sebagai nubuat Muhammad, yaitu masa kenabian Muhammad pada abad ke-7 Masehi. Jadi, itu hanyalah penanda waktu, seperti kita berkata, nama itu sudah ada sebelum Perang Dunia Kedua, atau sebelum zaman Yesus. Ini adalah keterangan kronologis untuk menunjukkan bahwa tokoh Alkitab Yoktan dan keturunannya sudah menjadi bagian sejarah Arab kuno jauh sebelum Islam lahir. Namun Bangkai mengambil komentar Rabi abad ke-19 dan mengatakannya sebagai nubuat untuk Muhammad menurut tanah yang sudah ribuan tahun sebelum Masehi. Kasihan saudara-saudara Muslim dalam video pelatihan Kristologi itu, yang ternyata dibohongi mentah-mentah oleh Bangkai dan Ipung Atria. Demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bangkai. Terima kasih atas dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi,
Bukti. Sekali lagi. Bukti. Sekali lagi. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Kau berdebat dengan para pendeta saya. Tidak pakai laptop atau pakai HP. Biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi. Bukti. Sekali lagi. Bukti. Sekali lagi. Bukti. Sekali lagi. Bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah Tidak ada bukti. Sekali lagi. astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk, mau. Ayo. Yuk, jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Gitu. Kok bisa nggak mamparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau diginin bunyi klak 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 kosong.